Halo anak-anakku, bertemu lagi dengan saya, Mrs. Ira. Pada video berikut ini, saya akan menjelaskan mengenai conditional sentences ya, atau kalimat pengandaian. Ini adalah bab kita yang selanjutnya. Conditional sentences atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya kalimat pengandaian. Pada video ini, saya akan menjelaskan jenis-jenis dari kalimat pengandaian. Ada 4 kalimat pengandaian nanti. Lalu penggunaannya untuk apa? Terus polanya bagaimana untuk tiap-tiap jenisnya? Lalu contohnya apa? Oke, kita mulai saja. Ya, ada 4 tipe atau 4 jenis conditional sentence. Yang pertama ada type 0 atau tipe 0, yang kedua tipe 1, yang ketiga tipe 2, dan yang keempat tipe 3. Sebenarnya pada semester ini kita hanya akan fokus membahas tipe 2 dan tipe 3 ya. Kita hanya akan fokus membahas conditional sentences tipe 2 dan tipe 3. Tapi saya akan menjelaskan semuanya dari tipe 0 sampai tipe 3 untuk kita bisa membedakan atau bisa mengamati perbedaan dari masing-masing tipe conditional sentence. Kita mulai dari yang tipe 0. Conditional sentence tipe 0 atau 0 itu digunakan untuk mengungkapkan kebenaran yang mutlak. Jadi kita sudah tidak bisa menyangkal lagi ya. Sudah pasti ini. Contohnya, if you boil water, it reaches 100 degrees Celsius. Jika kamu mendidihkan air, maka suhunya akan mencapai 100 derajat Celcius. Ini kita sudah tidak bisa menyangkal lagi ya. Kalau kita mendidihkan air, suhunya itu saat mendidih itu akan 100 derajat Celcius. Terus yang kedua, if it rains, the soil gets wet. If it rains, the soil gets wet. Jika hujan, tanahnya basah. Nah, setelah kita lihat contohnya, jadi kalau hujan, itu kan pasti tanahnya basah. Jika hujan, tanahnya akan basah. Itu adalah kebenaran mutlak yang tidak bisa kita bantah lagi. Itu adalah penggunaan dari conditional sentences type 0. Kita akan lihat polanya. Jadi dalam conditional sentences itu ada 2 clauses ya, ada 2 klausa. Yang pertama itu if clause, yang kedua adalah main clause. Kalau dalam contoh yang pertama, if you boil water, ini yang disebut if clause. Jadi klausa yang ada if-nya namanya if clause. Lalu yang satunya, lanjutannya, itu adalah main clause. Kita bisa bolak-balik, main clause-nya bisa kita letakkan di depan, bisa juga kita letakkan di belakang. Contohnya, if you boil water, it reaches 100 degrees Celsius. Kalau if clause-nya itu di depan, setelah if clause kita tambahkan koma. Baru dilanjutkan dengan main clause. Tapi kalau main clause-nya di depan, kita tidak perlu menambahkan koma. Setelah main clause langsung ditambahkan if clause-nya. Ini berlaku untuk semua tipe conditional sentence, baik tipe 0, 1, 2 maupun 3. Nah, untuk if clause-nya, polanya adalah if tambah simple present. Saya yakin kalian pasti sudah tidak asing dengan simple present. Nanti kalau yang lupa bisa lihat lagi contoh-contohnya ya. Polanya untuk simple present subjek tambah verb 1. Berarti nanti di sini ya. Maaf. Jadi setelah if clause itu diikuti dengan subjek dan verb 1. Ini contohnya. If tambah subjek you boiled itu verb 1 dan seterusnya tambahannya apa ya. Ini untuk yang tipe 0. Kita lanjutkan untuk yang tipe yang kedua yaitu conditional sentences type 1.
Kita langsung lihat contohnya dulu ya. Setelah lihat contohnya, nanti kita akan bedah polanya dan penggunaannya itu untuk apa sih. Conditional sentences type 1, contohnya, if I study harder, I will pass the exam. I will pass the exam if I study harder. Jika saya belajar lebih giat, saya akan lulus ujian. Saya akan lulus ujian jika saya belajar dengan giat. Polanya masih sama seperti, jadi semua conditional sentences baik tipe 0, 1, 2 maupun 3 itu penulisannya sama. Jika if clause-nya ditaruh di depan, setelah if clause kita berikan koma, lalu dilanjutkan main clause. Tapi kalau main clause-nya di depan, maka tidak perlu ditambahkan koma. Ya. Kita akan lihat polanya. If I study harder, ini if clause-nya berarti if ditambah present tense ya. If ditambah present tense sama dengan tadi yang tipe 0. Yaitu subjek tambah verb 1. If I study harder, lalu main clause-nya adalah subjek ditambah will ditambah verb 1 atau kata kerja bentuk yang pertama. If I study harder, I will pass the exam. Jika saya belajar lebih giat, saya akan lulus ujian. Nah, maksud kalimat ini itu apa? Maksud kalimat ini, penggunaannya, ya, atau kata lain penggunaan dari conditional sentences, kita menggunakan kalimat ini itu kapan? Saat mengungkapkan apa? Jadi conditional sentence ini digunakan ketika kita akan mengungkapkan kalimat pengandaian yang kita tidak tahu di kemudian hari itu pengandaian kita itu akan terjadi atau tidak. Tapi masih ada kemungkinan untuk terjadi. Jadi kita tidak tahu kenyataannya nanti. Tergantung apa yang kita lakukan sekarang. Kalau sekarang saya belajar dengan rajin, maka saya akan lulus ujian. Ujiannya itu berarti in the future ya. Ujiannya itu belum sekarang, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, atau 2 minggu lagi. Nah, itu untuk ujiannya. Tapi kalau saya belajar dengan rajin, maka saya akan lulus ujian. Possible situations in the future. Jadi masih ada kemungkinan kita akan lulus ujian kalau kita rajin belajar. Nah, untuk tipe 1 ini kenyataannya bagaimana? Kita belum tahu kenyataannya. We don't know whether I will pass the exam or not. Jadi kita belum tahu, ini benar-benar pengandaian ya. Kita tidak tahu nanti yang akan terjadi itu apa. Itu yang tipe 1. Sekarang kita lanjutkan yang tipe 2 ya. Tipe 2 kita langsung ke contohnya dulu. Nanti kita bandingkan dengan yang tipe 1 tadi ya. Saya sengaja membuat contohnya itu mirip, hanya beda polanya saja. Yang tipe 2 contohnya, if I studied harder, I would pass the exam. Kalian lihat enggak tadi perbedaannya? Kalau yang tipe 1 itu kan if I study harder. If I study harder. Kalau di tipe 2, if I studied harder. Nanti kalian pelajari dari PPT-nya akan saya share ya. Kalau yang tipe 1 itu if I study harder. Kalau tipe 2-nya if I studied harder. Perbedaan di mana? Perbedaannya adalah di verb-nya atau kata kerjanya. Kalau di tipe 1 itu kata kerjanya bentuk yang pertama karena dia polanya adalah simple present tense. Sementara kalau tipe 2, if clause-nya itu dalam bentuk if tambah past tense. Bukan present tense lagi, tapi past tense. Terus main clause-nya bagaimana? I would pass the exam. Dalam tipe 2 itu main clause-nya I would pass the exam. Sementara kalau tipe 1 itu tadi I will pass the exam. Kalian bisa lihat ya perbedaannya. If I studied harder, I will pass the exam. Penggunaan tipe 2 ini untuk apa? Ini untuk mengungkapkan situasi yang tidak mungkin
terjadi, baik sekarang maupun yang akan datang. Jadi semacam penyesalan ya. Contohnya, if I studied harder, I will pass the exam. Jadi ujiannya itu sekarang. Dan kenyataannya apa? Kenyataannya I don't pass. Fact-nya apa? Fact-nya I don't pass the exam because I don't study harder. Kenyataannya itu sekarang. Kalau tipe 1 tadi kenyataannya di masa yang akan datang, kita belum tahu kenyataannya nanti apa yang akan terjadi. Tapi kalau conditional sentences tipe 2 ini, kita sudah tahu kenyataannya. Kenyataannya itu berlawanan dengan kalimat pengandaiannya. Ya, kenyataannya berlawanan dengan kalimat pengandaiannya. Jadi sekarang sudah ujian. Sekarang ujian dan saya tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Karena tidak rajin belajar. Itu untuk yang verbal sentence. Verbal sentence berarti kalimat yang ada kata kerjanya. Kalimat kan ada verbal sentence, ada nominal sentence. Nah, sekarang kalau nominal sentence contohnya, if I were a bird, jika aku seekor burung, I would fly to your place. Saya akan terbang ke tempatmu. Kenapa kok di sini I tapi were? Katanya kalau I itu kan kalau past tense harus diikuti dengan was. Iya, dalam conditional sentences type 2 itu verb to be yang digunakan adalah were. Apapun subjeknya, mau I, mau she, mau he, mau they ya, mau it itu to be-nya diingat-ingat itu menggunakan were, bukan was. Itu memang pengecualian untuk conditional sentence tipe 2. Bisa ya membandingkan antara conditional sentences tipe 1 dan tipe 2. Saya ulangi, kalau yang tipe 1 itu kita tidak tahu kenyataannya karena belum terjadi. Tapi kalau conditional tipe 2 ini sudah terjadi dan kenyataannya berlawanan dengan pengandaiannya. Pengandaiannya jika saya rajin belajar, maka saya akan lulus ujian. Tapi kenyataannya tidak lulus ujian karena tidak rajin belajar. Kita lanjutkan untuk conditional sentences tipe 3. Contohnya masih sama. Contoh kalimatnya masih sama, hanya polanya saja yang berbeda. If I had studied harder, jika saya sudah belajar dengan rajin, I will have passed the exam. Saya akan sudah lulus ujian. Bedanya apa ya dengan yang tipe 2 tadi? Saya ulangi ya. Kalau yang tipe 1 itu kita belum tahu kenyataannya karena belum ujian. Kita hanya berandai-andai. Yang tipe 2 kita sudah tahu kenyataannya. Kenyataannya itu sekarang, ujiannya sekarang. Dan tidak lulus karena tidak rajin belajar. Lah, tipe 3 ini kenyataannya itu di masa lalu. Ujiannya itu kemarin misalnya. Dan hari ini kalian menceritakan pada sahabat kalian bahwa kalian tidak lulus ujian. Karena apa? Karena tidak rajin, tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi penggunaan tipe 3 ini for unusual situations in the past. Jadi yang kenyataannya itu tidak sesuai dengan pengandaiannya, dengan harapannya. Tapi di masa yang lalu. Kalau tipe 2 tidak sesuai dengan pengandaian, tapi di masa sekarang. Bedanya itu antara tipe 2 dan 3. If I had studied harder, I would have passed the exam. Kenyataannya apa? I didn't study harder, so I didn't pass the exam. Kenyataannya bedanya kalau tipe 3 ini kenyataannya di masa yang lalu. Kalau tipe 2 kenyataannya present sekarang. Maka kalimat faktanya juga beda. I didn't study harder, so I didn't pass the exam.
Oke, itu tadi penjelasan saya mengenai conditional sentences. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita diskusikan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dalam video ini bermanfaat bagi kalian. Jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar ya. Bye.